Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai usaha yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun oleh salah satu anggota kami, yaitu Kak Tirza. Dia dan keluarganya telah melakukan usaha di bidang kuliner kurang lebih selama 1 tahun belakangan ini, dan usaha kulinernya adalah dimsum. Jadi nama produknya itu Yobo Dimsum. Pada awalnya Yobo Dimsum ini cuma jadi reseller dari penjual dimsum lain. Tapi sejak masa pandemi, si penjual pusat dimsum ini tuh sering tutup dan gak nerima pesanan. Akhirnya Yobo Dimsum pun berinisiatif untuk mulai mengembangkan dimsum hasil buatan sendiri. Mulai dari beli daging isiannya dan beli kulit somainya itu di pasar, sampai kukus dan melipat si kulit dimsumnya itu sudah dilakukan sendiri. Untuk pemasaran dan fasilitas, pemasaran awalnya itu dilakukan dengan menawarkan dimsum ke kantin-kantin seperti kantin sekolah, kantin puskesmas. Setelah itu juga ditawarkan ke tetangga sekitar dan ke teman-teman di kampus. Saat pandemi seperti ini pun Yobo Dimsum tetap dapat dinikmati dan diorder melalui delivery ojek online. Oh iya, karena ini bisnis keluarga, jadi mereka nggak membutuhkan terlalu banyak karyawan. Mereka punya 1 karyawan yang digaji 1 juta rupiah per bulan. Gambaran produk dan konsep usaha. 1. Produk. Dimsum yang dijual mulai dari harga Rp15.000 per 5 pieces. Ini memiliki varian rasa. Ada dimasukkan keju, udang, cumi, ayam, wortel, jamur, tuna, dan crab stick. Usaha kuliner adalah salah satu usaha yang tidak akan habis dimakan zaman. Karena setiap waktu manusia membutuhkan makanan untuk hidup, maka peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan bisnis kuliner yang membawa keuntungan bagi pelaku wirausaha. Konsep yang dibangun untuk usaha kuliner dimsum adalah sebagai berikut. 1. Konsep dasar. Selera. Menyusukan cita rasa makanan dan target pasar yang dituju, melakukan survei pasar untuk mengetahui keinginan konsumen di daerah penjualan. Menghindari untuk menjadi objektif terhadap cita rasa produk dimsum, tidak mengikuti keegoisan diri sendiri. Berikutnya, gaya hidup. Makanan sekarang seperti dimsum bukan hanya sebagai pememuas rasa lapar, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup. Berikutnya, daya beli. Memperhatikan sumber bahan baku, alur produksi, harga produksi, peralatan, keunggulan produk, sampai kemasan produk. Kami tidak akan asal menjual produk tanpa memperhatikan asal muala produk kami. Berikutnya, lokasi. Lokasi menentukan tingkat persaingan tempat usaha kuliner yang terletak di tempat strategis. Seperti area pendidikan dan perkantoran akan semakin membuat banyak orang melihat dan mengakses, dan untuk mendatangkan pelanggan, kami membangun bangunan yang lumayan menarik. Berikutnya, penjelasan baru, konsep penjualan. Untuk konsep penjualan, yang pertama dilakukan untuk memenuhi konsep dasar adalah menjual secara offline, seperti menawarkan kantin sekolah, kantin puskesmas, dan lain-lain. Setelah itu, di tengah pandemi ini, baru dimulai penjualan daring atau online. Dengan adanya penjualan daring menambah keuntungan untuk lahan di depan Toserba untuk outlet si dimsum ini. Berikutnya, target pasar. Untuk target pasar, makanan dimsum ini akan sangat menguntungkan jika membicarakan target pemasaran. Karena makanan ini sangat digemari dari semua kalangan, karena kombinasi makanan tersebut sama seperti makanan harian. Berikut adalah target pemasaran yang dominan. Pertama, daerah perumahan. Daerah perumahan adalah daerah terbaik saat menjual makanan ringan seperti dimsum ini, dikarenakan makanan yang bisa dibilang simple ini sangat mengenyangkan, dan penjualan di perumahan akan meningkatkan keuntungan yang sangat tinggi dan menyediakan tempat di perumahan tersebut untuk berkumpulnya orang-orang di perumahan tersebut. Berikutnya, daerah pendidikan. Daerah pendidikan yang dimaksud adalah sekolah. Pilihan yang tepat juga dari guru sampai muridnya akan tertarik dengan adanya penjualan dimsum. Apalagi penjualan ini berada di dalam kantin sekolah. Pada waktu istirahat, makanan dimsum yang kemungkinan paling menguntungkan karena simple dan mengenyangkan. Berikutnya, daerah perkantoran. Daerah ini juga sangat menguntungkan untuk penjualan dimsum karena baik lagi ke hal simple dan mengenyangkan, dikarenakan pekerja kantoran bisa sangat sibuk dan apalagi ada yang lembur di kantor.
Dengan adanya dimsum, di daerah perkantoran sangat menghemat waktu bagi para yang sibuk dan tidak ada waktu untuk makan makanan yang berat atau yang tidak simpel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi persaingan yang ada. Untuk persaingan usaha di bidang kuliner, khususnya dimsum ini, meskipun terbilang cukup besar, namun memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Karena makanan adalah kebutuhan primer manusia, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Dan kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan analisis SWOT. Pertama, kekuatan, kedua, kelemahan, ketiga, peluang, dan keempat, ancaman. Yang pertama, kekuatan. Di kekuatan sendiri, yaitu produk dimsum yang kami jual ini mempunyai nilai gizi yang tinggi karena berbahan baku daging ayam yang segar. Produk kami diolah dengan bumbu-bumbu alami dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya ada inovasi rasa yang lebih menarik, ukuran yang lebih besar, kemasan yang disajikan menarik dan ramah lingkungan, terdapat stiker yang menarik, cara pengelolaan sesuai SOP, bersih dan rapi, harga produk yang ekonomis, pelayanan yang memuaskan. Bisa juga pesan via online melalui WhatsApp dan Instagram, itu DM. Dan terakhir ada lokasi tempat usaha yang strategis. Yang kedua, kelemahan. Di kelemahan ini, karena produk yang kami jual adalah homemade atau buatan rumah, maka tidak dapat bertahan lama karena tanpa bahan pengawet dan harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, peluang. Peluang yang kami miliki ialah dimsum banyak digemari oleh masyarakat dan budaya masyarakat yang konsumtif. Dan terakhir, ancaman. Di ancaman ini, banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama dan banyaknya kompetitor yang akan semakin banyak meniru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan selama 1 tahun. Hal ini dapat membantu mengamankan keuangan pada masa yang akan mendatang dan mengetahui berapa banyak modal yang harus dikeluarkan. Kemudian dalam usaha ini sumber modal kami berasal dari tabungan yang kami punya dan berasal dari pinjaman bank atau investor. Berikut saya akan memaparkan sedikit rincian rencana keuangan selama 1 tahun. Yang pertama adalah bahan baku untuk membuat dimsum. Itu membutuhkan modal sebesar Rp74.040.000. Kemudian untuk peralatan toko seperti etalase, kompor, LPG, dan lain-lain membutuhkan modal sebesar Rp4.300.000. Jadi jumlah modal yang harus dikeluarkan untuk bisnis Yobo Dimsum adalah sebesar Rp78.340.000. Target kami menjual dimsum ini sebanyak 4.500 dimsum dalam sebulan. Dan kami memberi harga untuk dimsum 1 porsi isi 5 dengan harga Rp15.000. Jika ditotalkan, keuntungan yang kami dapatkan selama sebulan adalah Rp13.500.000. Dan jika ditotalkan selama setahun, maka keuntungan yang kami dapatkan sebanyak Rp162 juta. Ini masih laba kotornya. Jika dikurangi dengan beban operasional yang lainnya, maka laba bersih yang didapatkan sebesar Rp66.960.000. Untuk informasi lebih rinci dapat dilihat melalui proposal yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.